Dalam 40 menit ke depan ya, gue pengen share ke teman-teman semua gimana caranya mulai trading crypto dari nol. Jadi buat kalian yang nggak ngerti cara pakai trading view dan sebagainya, ini gue pengen jelasin dalam video ini ya. Bahkan cara baca candlestick, cara tradingnya, technical, cara pasang semua itu gue bakalan jelasin ya. Jadi pastiin buat teman-teman ini nonton sampai habis ya, karena ini full gratis ya. Semua modul yang gue bakalan tampilin sini ini pure kalian bisa akses di tradewithsully.com/free module ya. Jadi semoga bermanfaat. Sini gue pengen jelasin ya, tujuannya kalian atau kita ya trading crypto, ya misalkan kalian trading long short, ya perpetual, itu buat akumulasi more Bitcoin, titik ya. Jadi bukan buat kalian dapet cash lebih baik, oke itu ada bener ya, tapi buat akumulasi lebih baik Bitcoin, sesimpel itu. Karena gini guys ya, salah satu hal yang gue rasa kalian perlu pahamin ya, dengan kalian trading, kalian harus, kita bilangnya outperform Bitcoin ya. Kalau kalian pengen akumulasi cash terus aja, yaitu kalian harus coba ngalahin return tahunannya Bitcoin ya, which is ya return tahunannya Bitcoin ya, kita kaliin ya itu 40%-an ya based on historinya, on average ya, saya agarnya ya. Jadi kalau kalian nggak bisa ngalahin di atas 40%, gue rasa itu very hard. Jadi yang kalian perlu lakuin itu setiap kali win atau loss trading, kalian akumulasi trading, atau bahkan Bitcoin kalian itu jadiin collateral kalau kayak ke beberapa exchange ya, let's say ke, ya ini gue nggak dibayar ya sama exchange-nya ya, let's say di Bybit itu bisa collateralin Bitcoin lo ya buat lo tradingin dan sebagainya. Itu pokoknya sistem ya. Jadi sistemnya itu di sini yang kalian perlu pahamin, we trade to accumulate more Bitcoin. That's it ya, kita bukan to get more, itu ada benernya, tapi end goal-nya itu buat dapetin lebih banyak Bitcoin. Salah satu hal yang menurut gue miskonsepsi di sini yang perlu kalian pahamin, winning rate itu nggak harus tinggi guys ya. Di sini gue tunjukin ya tabel ya. Jadi winning rate itu mau kalian winning rate 50% itu tetap bisa profitable selama apa? Selama risk to reward-nya itu sebanding. Tapi yang kalian perlu pahamin satu lagi di sini juga, risk to reward sama winning rate itu nggak bisa berjalan lurus ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi misalkan pengen punya winning rate 70%, tapi risk to reward-nya pengen 1:2, itu udah dewa banget lu bisa kayak gitu. Jadi semakin tinggi winning rate kalian, risk to reward kalian bakalan semakin rendah ya. Gimana caranya? Misal lu mau dapetin winning rate 90%, tapi let's say risk to reward-nya itu 1:2, itu very hard, itu susah sekali. Jadi kan perlu realistisin, dan ini cenderung jadi balance ya. Jadi semakin tinggi winning rate kalian ya, otomatis ya semakin baik kalian menang, risk to reward ini semakin tipis ya. Jadi kalau 50-60% ya itu mungkin 1:2 ya. 1:2 itu artinya apa? Lu risk $1 buat dapat $2, itu risk to reward 1:2. Kalau let's say winning rate gue 40% ya, tapi risk to let's say RR gue, risk to reward gue itu 1:2, gue masih tetap profitable loh. Kalau winning rate gue 40%, risk to reward gue 1:3, gue sangat-sangat profitable. Jadi lu nggak harus punya winning rate yang sangat tinggi, lu cukup perlu jaga risk lu ya. Abis ini bakal diajarin ya gimana caranya lu nge-risk 1% di account lu ya. Jadi jangan over risk. Karena kenapa? Jadi kenapa orang bilangnya 1%? Kenapa nggak risknya 10%? Bisa aja lo 10% loh. Karena kalian perlu pahamin table of drawdown. Kalau kalian drawdown 1%